Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat walafiat. Ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran akidah akhlak. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kegiatan kita pada hari ini lancar, tidak ada kendala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Ya. Pada hari ini anak-anak, siapa yang tidak masuk? Ya, oke. Oh ya, oke. Semoga yang sakit, semoga cepat sehat, semoga oleh Allah diberi kesembuhan. Amin, Allahumma amin. Oke anak-anak, silahkan rapikan duduknya. Kita siap pada mata pelajaran hari ini. Oke. Materi sebelumnya kemarin adalah adab bertetangga. Oke, adab bertetangga. Materi kita pada hari ini adalah tentang Umar bin Khattab. Oke, yang pertama tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah tentang biografi. Yang kedua tentang masuknya Umar bin Khattab kepada agama Islam. Yang ketiga kepemimpinan Umar bin Khattab. Yang keempat adalah keteladanan Umar bin Khattab. Ya, itu ya anak-anak yang kita pelajari pada hari ini. Nah, tugas kita pada hari ini yaitu yang pertama nanti kita amati, yang kedua diskusi, kemudian presentasi, yang keempat kesimpulan bersama. Oke, yang pertama mengamati. Nah, oke anak-anak, nanti Bapak akan menampilkan video, sebuah video, nanti tolong diamati dengan bersama, nanti tolong dicatat hal-hal yang penting. Oke, dicatat hal-hal yang penting. Oke, kita tampilkan videonya, tolong simak dengan seksama. Selamat siang Bapak. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Baik Bapak, pagi hari ini saya hadir. Nama saya Madi Oke Ipin. Ini surat tugas saya. Ini name tag saya. Pagi hari ini kami datang dalam rangka menindaklanjuti proses penagihan yang sudah kami laksanakan. Ini surat penyitaannya Pak, silahkan cek Pak. Tunggu sebentar ya. Baik Pak. Ini saya minta tolong untuk membereskan masalah saya. Ini sedikit hadiah dari saya.
nak jadi membantu gawe. Ini nak impian Bapak Nagusi tidak. Pasti Bapak Nagusi libur bangga ya Agus. Ingat pesan Mimin Agus nah. Rajin-rajin megawe. Darmo ring agama. Mimi melingang Agus nih nak pangsing Mimi sing rela yang bisa dikorupsi. Bahasa Mimi ini ngelakiran Agus dong ya kalau dikoruptor. Agus nah, itu pesan Mimi ini sih. Mohon maaf Pak, saya nggak bisa terima ini Pak. Oke anak-anak, kita sudah mengamati video yang tadi Bapak tayangkan. Sekarang tugas kita adalah membentuk 4 kelompok diskusi untuk membahas yang pertama, biografi Umar bin Khattab, yang kedua, masuknya Islam Umar bin Khattab, yang ketiga, kepemimpinan Umar bin Khattab, yang berikutnya, keteladanan Umar bin Khattab. Ya. Nanti kemudian setelah itu dilanjutkan presentasi tiap kelompok. Oke anak-anak, silakan dikelompokkan, silakan membagi dengan teman-temannya. Oke, silakan didiskusikan, kemudian dirangkum poin-poinnya, ya, kemudian presentasi. Ya. Oke, silakan. Oke, presentasi sudah selesai. Bapak akan menampilkan materi ini adalah untuk penguatan setelah kalian semuanya presentasi tiap kelompok. Oke, biografi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau lahir pada tahun 581 Masehi. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail dan ibunya bernama Khontamah binti Hashim. Ya. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Lahir di Mekah dari Bani Adi. Oke. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam pada 608 Masehi, yaitu pada usia 27 tahun. Ya. Masa pemerintahan beliau Umar bin Khattab disebut Futuhul Islamiyah. Nah, kenapa disebut Futuhul Islamiyah? Futuhul Islamiyah maka di situ adalah terbukanya atau semakin melebarnya keislaman. Ya, dunia Islam semakin melebar itu, maka disebut Futuhul Islamiyah. Kemudian Umar bin Khattab meninggal pada 1 Muharram 232 Hijriah. Karena dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah atau budak dari Persia. Nah, beliau menjadi khalifah pada tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah atau pada tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Itu adalah biografi dari Umar bin Khattab. Yang berikutnya, bagaimana Umar bin Khattab masuk Islam? Oke, jadi Umar bin Khattab ketika itu menyesal dan malu dalam hati setelah melihat saudarinya Fatimah dalam keadaan berdarah karena ia tampar dengan keras ketika ketahuan belajar Al-Quran. Nah, dengan penyesalan itu Umar bin Khattab berkeinginan yang kuat untuk membaca lembaran Al-Quran dan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca Quran surat Toha ayat 1-4. Nah,
Namun pada riwayat yang lain diceritakan bahwa Umar bin Khattab ketika itu mengetahui atau memergoki, nah, saudarinya Fatimah itu belajar Al-Quran, dan ketika itu Umar bin Khattab mendengar lantunan ayat Al-Quran, dan ketika mendengar itulah maka hatinya terketuk. Kemudian mau membaca Al-Quran itu, dan seketika itu Umar bin Khattab langsung mencari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan memeluk Islam langsung di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sesuai dengan doa dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu di antara dua Umar yang lebih engkau cintai, Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Nah, dan alhamdulillah doa Nabi Muhammad itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan masuknya Umar bin Khattab. Alhamdulillah. Oke, kemudian ini tentang kepemimpinan Umar bin Khattab. Nah, kepemimpinan Umar bin Khattab, beliau meneladani kesederhanaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, mulai dari pakaian, makanan yang sederhana, kelebihan hartanya, bahkan selalu beliau bagikan kepada mereka yang berhak. Nah, kemudian beliau sering menyamar dan berkeliling ke perkampungan mengasihi orang-orang fakir miskin, atau bahasa sekarang itu adalah belusuan. Iya, itu sudah dilakukan oleh Umar bin Khattab jauh-jauh hari. Ketika itu yang namanya khalifah itu kan presiden. Nah, itu sudah melakukan itu jauh-jauh hari. Dulu sudah melakukan itu. Dan mendengarkan masukan dari masyarakat secara langsung. Oke. Kemudian menolak kenaikan tunjangan untuk kekhalifahan beliau. Itu ditolak. Nah, kemudian salah satu kepemimpinan Umar bin Khattab, yaitu beliau memiliki sifat adil, jujur, disiplin, dan sederhana. Luar biasa. Semoga kita bisa memiliki sifat-sifat tersebut, sifat-sifat mulia tersebut. Allahumma amin. Yang berikutnya, keteladanan Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini berani dan rela berkorban dalam membela kebenaran, bersikap adil dalam memutuskan perkara hukum. Itu sempat ada riwayat itu beliau menggoreskan garis lurus di sebuah lembaran seperti itu. Itu adalah menunjukkan adil, agar bersikap adil untuk memutuskan perkara hukum. Kemudian berjiwa besar dan dapat menghormati hak orang lain. Kemudian tegas dalam menentukan perkara yang hak dan yang batil. Sayang terhadap semua rakyatnya tanpa pilih kasih. Ya. Kemudian rendah hati dan mengutamakan aspek kesederhanaan dalam hidup. Nah, beliau juga bersikap jujur dan amanah. Semoga kita bisa meniru sifat-sifat sikap-sikap beliau. Allahumma amin. Oke anak-anak, tugas rumahnya adalah mengerjakan soal di buku LKS. Oke. Dan materi yang akan datang adalah beriman kepada qadha dan qadar. Semoga semoga kita dapat meniru segala sifat dari para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke anak-anak, pada hari ini kita sudah belajar tentang Umar bin Khattab. Kira-kira apa hikmah belajar kita pada hari ini? Oke, silakan dicatat di buku tulis. Kira-kira apa hikmah kita belajar pada hari ini? Oke. Sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa sama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat
diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ala hadhi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih atas kesiapan kita belajar pada hari ini dan semangatnya. Terima kasih sekali. Kita tutup sama-sama. Akhiron wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.